Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Ibu Afiati Nisa MPD dan saudara-saudari semuanya. Terima kasih banyak karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam presentasi pada pagi hari ini. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Triputri Oktavia, dan rekan saya Mira Hairunisa, Resti Karlina, Nabila Alhaniyah Ruhiyat, dan Septiani Indahsari. Pada pagi hari ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Gejala-gejala campuran. Berikut adalah penjelasannya. Apa itu gejala campuran? Gejala campuran adalah unsur kejiwaan yang sukar digolongkan kepada 3 gejala. Gejala campuran sendiri terbagi menjadi 3, yaitu sugesti, perhatian, dan kelelahan. Yang pertama kita akan membahas tentang sugesti. Sugesti adalah pengaruh atas jiwa atau perbuatan seseorang sehingga pikiran, perasaan, dan kemauannya terpengaruh. Dan dengan begitu, orang mengakui atau meyakini apa yang dikehendaki daripadanya. Sugesti dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu sugesti kerumunan atau crowd suggestion, yang kedua sugesti negatif atau negative suggestion, yang ketiga sugesti prestige atau prestige suggestion. Berikut penjelasannya. Sugesti kerumunan atau crowd suggestion, sugesti dalam arti kerumunan adalah terdapatnya proses penerimaan yang bukan didasarkan pada penalaran, melainkan karena keanggotaan atau kerumunan yang diikuti oleh seseorang dalam organisasi sosial atau bentuk kelompok sosial lainnya. Yang kedua, sugesti negatif atau negative suggestions. Sugesti negatif adalah sugesti yang ditujukan untuk menghasilkan tekanan-tekanan atau pembatasan tertentu yang dilakukan oleh seseorang dengan kuat tingkat dominasinya sehingga memberikan dorongan kepada orang lain untuk melakukan tindakan kejahatan maupun kekerasan. Yang ketiga, sugesti prestige atau prestige suggestion. Sugesti prestige adalah sugesti yang muncul sebagai akibat adanya prestis orang lain yang biasanya memiliki struktur sosial dan peran sosial yang tinggi. Sehingga dalam hal ini, orang lain begitu saja untuk menerima pendapatnya. Ikut contoh atau aplikasi sugesti dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama, seorang siswa bolos sekolah karena diajak temannya bermain. Tanpa diamati manfaatnya, ajakan tersebut diterima dan dilaksanakannya untuk membolos dan meninggalkan sekolah. Nah, ini termasuk contoh dari sugesti negatif. Yang kedua, Rina yang mengikuti kegiatan seminar. Kegiatan yang dilakukan Rina pada seminar tersebut adalah mendorong untuk berwirausaha. Setelah pulang seminar, Rina langsung berniat membuka usaha dan setelah itu pun besoknya ia membuka usaha. Dari kasus atau kejadian inilah, Rina secara sadar atau tidak disadari adalah bagian daripada sugesti yang sering kita alami, terutama setelah mengikuti seminar. Contoh yang ketiga, setiap masalah pasti ada solusinya. Sugesti positif lainnya yang harus diterapkan dalam diri sendiri adalah meyakini bahwa setiap permasalahan yang sobat hadapi saat ini tidak ada yang tidak mungkin untuk diselesaikan. Pasti ada solusi dari setiap masalah. Tidak mungkin tidak ada solusinya. Nah, seperti itulah contoh dari penerapan sugesti dalam kehidupan sehari-hari. B. Perhatian. Perhatian merupakan reaksi yang berasal dari seseorang terhadap aktivitas daya konsentrasi fokus terhadap suatu objek. Menurut bentuknya, perhatian dibedakan atas 1. Perhatian sengaja, yaitu jenis perhatian yang terjadi apabila individu ingin menyaring secara kuat dan ingin menangkap kesan penginderaan secara lebih jelas. Misalnya, mahasiswa yang sedang mengikuti kuliah dengan sengaja mereka memusatkan penglihatannya pada papan tulis, pendengarannya pada keterangan dosen, dan lain sebagainya.
2. Perhatian tidak sengaja, yaitu jenis perhatian dalam mana tidak ada usaha sadar dari individu untuk memusatkan perhatiannya pada suatu penginderaan tertentu, tetapi inderanya secara tidak sengaja terpusatkan pada bagian-bagian indera tertentu. Misalnya, adanya rasa sakit, lapar, haus, panas, dingin, dan lain sebagainya. 3. Perhatian habitual, yang yaitu merupakan kecenderungan individu untuk memusatkan perhatiannya pada hal-hal tertentu dalam setiap keadaan lingkungan dengan meninggalkan perangsang lainnya. Misalnya, pada suatu sore di akhir musim panas, seorang ahli biologi dan seorang seniman berjalan-jalan sepanjang jalan pedesaan. Perhatian ahli biologi itu ditujukan pada bermacam-macam jenis kayu-kayuan dan bunga-bungaan yang mereka lalui, sedangkan yang seniman memusatkan perhatiannya pada keindahan matahari yang sedang akan tenggelam di langit yang tidak berawan. Tidak seorang pun di antara mereka yang memperhatikan anak-anak yang sedang bermain-main di dekatnya. Perhatian seorang pendidik atau ahli psikologi barangkali terpusatkan pada jenis permainan yang dilakukan oleh anak-anak itu. C. Kelelahan. Kelelahan adalah suatu mekanisme perlindungan tubuh agar tubuh menghindari kerusakan lebih lanjut sehingga dengan demikian terjadi pemulihan. Ada dua macam teori kelelahan, yaitu yang pertama ada teori intoksinasi. Menurut teori intoksinasi, kelelahan terjadi karena adanya aktivitas manusia, maka terjadilah penambahan zat dalam tubuh. Muncullah kemudian produk pembakaran yang diserap oleh darah kemudian diangkat ke susunan syaraf sentral. Bahkan ada zat-zat makanan yang menjadi sisa pembakaran yang tidak berguna lagi bagi tubuh. Sisa pembakaran ini harus dibuang atau dikeluarkan melalui alat-alat pengeluaran. Misalnya paru-paru, kulit, anus, dan ginjal atau ariseri. Sebab kalau tidak keluar, sisa pembakaran ini akan menjadi racun dalam tubuh yang menyebabkan rasa lelah pada bagian-bagian tertentu yang terkena racun tersebut maupun pada seluruh tubuh. 2. Teori biologis. Teori ini dipelopori oleh Thorndike. Menurut teori ini, karena kerja yang berkepanjangan akan muncul dua gejala, yaitu yang pertama, ada subtraksi atau berkurangnya energi, sehingga timbul gejala kelelahan, misalnya karena lapar. 2. Gejala adisi, yaitu kecenderungan untuk mengurangi dan menghambat, sehingga mengakibatkan menurunnya satisfaksi atau kepuasan. Dengan kata lain, muncullah rasa bosan atau jenuh untuk melanjutkan pekerjaan. Kebosanan dapat menghambat kemajuan pekerjaan. Karena kebosanan berkuranglah perasaan puas pada pekerjaan. Hal ini dirasakan sebagai kelesuan atau kelelahan. Berpikir. Definisi yang paling umum dari berpikir adalah berkembangnya ide dan konsep di dalam diri seseorang. Perkembangan ide dan konsep ini berlangsung melalui proses penjalinan hubungan antara bagian-bagian informasi yang tersimpan di dalam diri seseorang, yang berupa pengertian-pengertian. A. Proses berpikir. Dalam proses berpikir terdapat 3 langkah pokok, yaitu 1. Pembentukan pengertian, 2. Pembentukan pendapat, 3. Pembentukan kesimpulan. 1. Pembentukan pengertian. Dalam tahap ini setidaknya dibentuk melalui beberapa tingkatan sebagai berikut. A. Menganalisis ciri-ciri dari objek yang sejenis. Misalnya, menganalisa ciri-ciri manusia dari berbagai jenis. Manusia dari Indonesia, makhluk hidup, berbudi, memiliki kulit sawo matang, berambut hitam, tidak terlalu tinggi, dan sebagainya. Kedua, manusia dari Eropa, makhluk hidup, berbudi, berkulit putih, berambut pirang, bermata biru atau hijau, dan sebagainya. Ketiga, manusia dari Afrika, makhluk hidup, berbudi, berkulit hitam, berambut keriting, bermata hitam, dan sebagainya.
B. Membandingkan ciri tersebut untuk menemukan ciri-ciri yang sama, ciri-ciri yang tidak sama, mana yang selalu ada dan mana yang selalu tidak ada. Mana yang hakiki dan mana yang tidak hakiki. C. Mengabstraksikan yaitu menyisihkan, membuang ciri-ciri yang tidak hakiki, menangkap ciri-ciri yang hakiki pada contoh di atas. Ciri-ciri yang hakiki adalah makhluk hidup yang berbudi. 2. Pembentuk pendapat. Pembentukan pendapat merupakan peletakan hubungan antara dua atau lebih pengertian. Pendapat tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk kalimat. Pendapat tersebut terbagi atas 3 kategori, yaitu pendapat afirmatif atau positif, pendapat negatif, dan pendapat modalitas atau kemungkinan. 3. Penarikan kesimpulan. Terdapat 3 macam kesimpulan, yaitu A. Kesimpulan induktif. Merupakan kesimpulan yang diambil dari berbagai pendapat khusus yang nantinya tertuju pada satu pendapat umum. Misalnya, tembaga dipanaskan akan memuai, perak dipanaskan akan memuai, besi dipanaskan akan memuai, kuningan dipanaskan akan memuai. Sehingga dapat ditarik satu kesimpulan umum, yakni semua logam bila dipanaskan akan memuai. B. Kesimpulan deduktif. Merupakan kebalikan dari kesimpulan induktif, yang mana penarikan kesimpulan berdasarkan pada hal yang umum kemudian tertuju pada hal-hal yang khusus. Misalnya, pendapat umum, semua logam bila dipanaskan akan memuai, sehingga untuk penarikan kesimpulannya tembaga dipanaskan akan memuai, perak dipanaskan akan memuai, besi dipanaskan akan memuai, kuningan dipanaskan akan memuai. C. Kesimpulan analogis. Merupakan kesimpulan yang didapatkan dengan cara membandingkan atau menyesuaikan dengan berbagai pendapat khusus yang telah ada. Misalnya, Sally anak yang pandai dan Sally naik kelas. Penarikan kesimpulan analogisnya adalah Sally anak pandai pastinya akan naik kelas. Pemecahan masalah. Pemecahan masalah merupakan salah satu upaya untuk mendapatkan yang lebih tepat dalam mencapai tujuan ketika tujuan tersebut belum dapat tercapai. Proses pemecahan masalah Wessel, Woolfolk, dan Nikolic mengemukakan bahwa dalam pemecahan masalah ada 4 langkah yang ditempuh, yaitu 1. Memahami masalah. Langkah pertama, secara tepat masalah yang sedang dihadapi. 2. Menyeleksi solusi. Setelah menentukan akar masalah yang sedang dihadapi, maka langkah berikutnya adalah menentukan rencana pemecahan yang akan dan mungkin dapat ditempuh. 3. Memutuskan rencana. Pada tahap ini ditandai dengan pemilihan suatu rencana matang untuk memecahkan suatu masalah. Memutuskan suatu masalah, suatu rencana berarti seseorang telah mempertimbangkan semua kemungkinan dari masing-masing solusi yang ada dan memilih solusi yang dianggap terbaik dari sekian banyaknya solusi yang ada. 4. Mengevaluasi hasil tahapan selanjutnya. Mengevaluasi hasil tahap selanjutnya adalah mengevaluasi hasil yang telah tercapai. Pada tahap ini memberi atau mengeluarkan fakta-fakta baik yang menguatkan maupun yang melemahkan pilihan-pilihan yang telah ada. Berpikir kreatif. Dalam berpikir kreatif, orang berusaha mencetuskan ide-ide kreasi atau berusaha menimbulkan inspirasi. Tahapan berpikir kreatif yaitu 1. Tahap persiapan. Tahap berpikir kreatif yang pertama dan yang paling utama adalah persiapan. Biasanya akan muncul masalah-masalah yang mengganggu. 2. Tahap inkubasi. Tahap berpikir kreatif dalam setiap manusia berikutnya adalah tahap inkubasi. Pada tahap ini biasanya Anda akan mencoba untuk mengalihkan perhatian Anda dari masalah Anda. 3. Tahap iluminasi. Pada tahap ini biasanya
segala pengalaman dan pemahaman baru yang muncul pada tahap inkubasi akan membuat Anda mendapatkan insight, yaitu pikiran tiba-tiba atau ide yang secara tiba-tiba akan muncul dan bisa menjadi solusi dari masalah Anda. 4. Tahap evaluasi. Tidak berhenti pada tahap iluminasi saja, proses berpikir kreatif juga membutuhkan evaluasi. Evaluasi akan membantu Anda supaya Anda bisa memastikan bahwa ide yang sudah Anda buat dan laksanakan dan memang benar-benar berhasil dan juga sukses. 5. Tahap revisi. Tahap berpikir kreatif yang terakhir adalah revisi. Setelah evaluasi selesai dan ternyata ada beberapa hal yang kurang tepat, maka akan muncul tahap revisi. Pada tahapan ini, proses berpikir kreatif yang hasil kurang tepat dan kurang memuaskan juga dilakukan perbaikan secara sedikit demi sedikit. Hal ini bertujuan agar nantinya pemecahan masalah bisa menjadi lebih baik lagi dan proses berpikir kreatif yang Anda lakukan bisa menjadi lebih optimal. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Semoga materi pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.